Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi berhasil mengungkapkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok gerombolan bermotor yang dikenal dengan nama Geng JB dan Geng Crazy Dog. Kasus ini juga melibatkan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh para pelaku yang sebagian besar masih berstatus pelajar. Kepolisian Jambi menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus ini di Aula Polsek Kota Baru Polresta Jambi pada Kamis siang 16 Januari kemarin. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, yaitu Kombes Pol Dr. Manang Subeti, SIK MSI, didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Jambi, yaitu Kompol Marhara Tua Siregar, SE, SIK, dan Kapolsek Kota Baru AKP Jimmy Fernando, SIK, serta Panitopsnal 1 Unit Reskrim Polsek Kota Baru, dan Ibtu Suwando Perlindungan, dan Kasih Humas Polresta Jambi, Ibda Dedi Haryadi. Kejadian ini bermula pada Selasa 14 Januari kemarin saat korban yang berinisial SM mengalami luka serius di bagian kepala akibat lemparan batu yang dilakukan oleh salah satu pelaku, anak berinisial RED yang kini masih buron. Peristiwa ini mengundang perhatian polisi yang segera bergerak untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun pada Rabu 15 Januari kemarin, tim Reskrim Polsek Kota Baru yang di-backup oleh unit Resmob di Treskrimum Polda Jambi berhasil menangkap salah satu pelaku yang berinisial RIA yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Namun penyelidikan mendalam mengungkapkan bahwa peristiwa ini dipicu oleh adanya dendam antara kelompok Geng JB dan Geng Crazy Dog. Selain RIA, 3 pelaku anak lainnya yang terlibat dalam kasus ini juga telah diidentifikasi, yaitu yang berinisial R, AF, dan RF. 3 pelaku ini terlibat dalam kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk mengejar dan menyerang korban bersama dengan pelaku lainnya. Namun seluruh pelaku yang terlibat yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar akan diproses hukum lebih lanjut, termasuk diajukan ke persidangan. Mereka ini di Kota Jambi. Dari hasil pengungkapan kami berawal dari kejadian hari Selasa tanggal 14 Januari 2024. Pada saat itu ada kejadian seorang korban yang menderita luka di kepalanya dan sampai saat ini masih berada di rumah sakit karena terkena lemparan batu dan kondisinya koma. Kemudian kita lakukan penyelidikan, akhirnya bisa kita urai peristiwanya. Ternyata ini adalah akibat adanya dendam antar kelompok berandalan ini. Saya nggak usah sebutkan nama pelakunya karena mereka ini masih di bawah umur, jadi mereka ini statusnya anak yang berhadapan dengan hukum. Intinya ini adalah adanya dendam antara kelompok berandalan ini dari salah satu anak di bawah umur, anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaku anak ini mengajak temannya yang sekarang masih kita cari DPO, ada 1 orang dengan inisial Red. Itu pun kita akan segera tangkap. Ketika mereka melakukan ini, akhirnya mereka menyerang salah satu kelompok yang ada di sana juga. Jadi sebenarnya ada salah satu yang disasar oleh mereka yang bernama Agus. Agus ini membonceng korban itu dan yang menjadi kena sasaran adalah korban yang sekarang ada di rumah sakit. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera, mengingat tingginya tingkat kejahatan yang melibatkan pelajar dan pengguna senjata tajam di kalangan remaja. Pihak kepolisian juga berkomitmen untuk mengungkap seluruh jaringan gerombolan bermotor dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kekerasan yang sangat meresahkan. Kemudian ada 2 kasus lain juga yang terkait dengan sajam ini. Kita juga lakukan proses penyidikan. Mereka semua adalah anak berhadapan dengan hukum. Kita identifikasi dan sedang kita kejar. Ya, kalau yang ada di sini dia perannya pada saat itu adalah ikut bersama-sama mengejar, membonceng dan menyerang korban ini. Empatnya punya peran semua ya? Punya peran semua. Yang satu adalah anak berhadapan dengan hukum atau pelaku anak yang bersama dengan DPO ini yang menyerang korban. Yang 3 lagi adalah kelompoknya mereka yang memiliki sajam ini. Jadi ada 3 perkara di sini. Mereka masih di bawah umur semua dan masih sekolah. Undang-undangnya ada, kita akan tetap ajukan mereka ke persidangan nanti.
supaya menjadi efek jerah dari yang lain. Karena kita ketahui di Jambi ini banyak sekali kelompok berandalan, kelompok-kelompok ini yang membuat resah ya, terutama lihat-lihat video yang sudah banyak beredar. Dan saya himbau saat ini, mulai hari ini, mulai detik ini, bubar semuanya kelompok berandalan ini. Ya, kalau tidak mau, kalian akan berhadapan dengan saya, dan saya tidak akan tolerir, tidak ada kata maaf. Mereka punya kelompok dan ada video-videonya, di handphonenya juga ada. Sudah kita lihat video-video mereka, kegiatan aksi mereka nyerang aulan sana, ada semua di video di handphonenya. Tapi bukan hanya satu kali ini. Ya, sudah beberapa kejadian, mungkin tidak terdeteksi ada korban atau apa, tapi kita sudah dapatkan video-video di handphone mereka ini. Salah satu ini adalah admin dari akun media sosial mereka yang merekam ke media sosial mereka. Pak Dir, berdasarkan statement Pak Dir tadi mengatakan bahwasanya tidak ada geng motor lagi, soal diproses dengan hukum, apakah pemberlakuan pembinaan ini tidak dilakukan lagi bagi para anggota geng motor? Tentunya sudah saya kasih pesan yang keras, ini sebagai salah satu contoh. Seluruh, kalau dibilang istilah geng motor kurang pas juga, lebih tepatnya kalau menurut saya adalah berandalan yang membuat onar ya, kelompok-kelompok berandalan di kota Jambi ini. Siapapun, hentikan kegiatan kalian, hentikan semua, letakkan senjata kalian semua, kita berdamai, kita mencari solusi. Kalau kita lakukan penangkapan, nanti kasihan masa depan mereka ini juga ya. Kita harus cari solusi bagaimana menyelesaikan keonaran-keonaran yang ada di kota Jambi ini. Senjata tajam ini sudah banyak beredar di kota Jambi. Kita lihat dari media sosial banyak sekali foto-foto itu. Yang ingin mencari popularitas. Kalau dari akun-akun media sosial yang saya lihat, mereka ini sebenarnya mencari popularitas, mencari follower dengan melakukan aksi-aksi seolah-olah mereka adalah jagoan. Keliling-keliling kota, membawa sajam, kemudian menantang kelompok yang lain, membuat aliansi, kemudian mereka bertemu untuk bertarung dan sebagainya. Sebenarnya mereka mencari popularitas. Kegiatan mereka direkam, diupload di media sosial. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya carikan solusi. Kalau mereka ingin cari popularitas, ayo kita adakan kegiatan-kegiatan yang positif. Bertarung misalnya di atas ring, boleh. Kita akan fasilitasi itu. Dan ya, ini sekalian press release ini hari Sabtu nanti, untuk tinju anak-anak muda. Yang suka berkelahi, kita berkelahi di atas ring, jangan di jalanan. Oke? Kasus ini menjadi sorotan dikarenakan melibatkan anak-anak muda yang masih di bawah umur serta penggunaan senjata tajam yang menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Misal, masih banyak nggak kelompok-kelompok kayak kalian ini? Masih banyak. Kamu kenapa sih kok mau bertarung-tarung di jalanan pakai tajam-tajam gini? Biar apa? Hah? Apa? Nyari ketenangan diri. Berantem tuh nyari ketenangan diri. Kalau kamu berantem di atas ring, berani nggak? Berani. Pilih mana, berantem di atas ring atau di jalanan? Di atas ring aja ya. Nanti kalau ada pertandingan berantem di atas ring, kalian ikut ya. Oke? Jangan lagi ya kau bertarung di tengah jalan kayak gitu ya. Polda Jambi berharap melalui proses hukum ini dapat menciptakan efek jerah yang memberikan pembelajaran penting bagi para pelaku dan juga mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dari Novel BITV melaporkan dari Muaro Jambi.